Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat blog. Tujuan pembelajaran Dari pokok bahasan hari ini, tujuan dari pembelajarannya adalah yang pertama adalah memahami konsep dasar blog dan manfaat dalam konteks pribadi atau bisnis. Yang kedua, memilih platform yang tepat untuk membuat blog sesuai dengan kebutuhan dan presentasi. Yang ketiga, mengatur tata letak blog agar terlihat profesional dan mudah dinavigasi. Yang keempat, menulis konten yang menarik dan informatif untuk blog mereka. Yang kelima, mempromosikan blog secara efektif menggunakan strategi pemasaran digital. Yang keenam, mengukur dan menganalisis status blog untuk meningkatkan kinerja dan lalu lintas. Yang ketujuh, meningkatkan interaksi pengguna di blog melalui komentar, feedback, dan kolaborasi. Yang kita masuk kepada definisi blog. Blog adalah singkatan dari weblog yang menuju pada situs web atau platform di mana seseorang atau sekelompok orang dapat secara teratur mempublikasikan konten dalam bentuk tulisan, gambar, dan atau video. Yang kedua, blog biasanya disusun dengan urutan tanggal dan waktu dengan konten terbaru muncul di bagian atas. Yang ketiga, blog juga memungkinkan pembaca untuk memberikan komentar atau berbagi pendapat mereka tentang konten yang dipublikasikan. Masuk kepada macam-macam blog. Ya, di sini blog banyak macamnya. Yang pertama adalah blog pribadi. Blog ini digunakan untuk tujuan pribadi seperti berbagi pengalaman pribadi, cerita perjalanan, atau hobi dan minat pribadi. Yang kedua, contoh blog perjalanan, blog makanan, blog fashion pribadi. Yang kedua adalah blog bisnis. Blog ini digunakan untuk tujuan bisnis seperti mempromosikan produk atau jasa, berbagi informasi industri, atau membangun merek. Contohnya seperti blog korporat, blog e-commerce, dan blog pendidikan. Blog ini digunakan untuk tujuan pendidikan seperti berbagai pengetahuan, tutorial, atau sumber daya belajar. Contohnya blog tutorial, blog sumber daya belajar, dan blog guru. Selanjutnya masuk ke blog kesehatan dan kebugaran. Blog ini berfokus pada topik kesehatan, kebugaran, dan gaya hidup sehat. Contoh, blog kesehatan, blog kebugaran, blog resep makanan sehat, dan sebagainya. Selanjutnya blog cerita. Blog ini berfokus pada penyampaian berita dan informasi terkini di berbagai topik seperti politik, olahraga, teknologi, dan lain-lain. Contohnya blog berita politik, blog olahraga, blog teknologi. Selanjutnya blog hiburan. Blog ini berfokus pada hiburan seperti film, musik, game, atau selebriti. Contohnya adalah blog film, blog musik, blog game. Selanjutnya adalah karakteristik blog. Yang pertama adalah konten teratur diperbaharui. Blog umumnya memiliki konten yang diperbaharui secara teratur seperti harian atau mingguan. Yang kedua, keterlibatan pembaca. Blog memungkinkan pembaca untuk memberikan komentar dan interaksi dengan penulis dan pembaca lainnya. Yang ketiga, niche tertentu. Banyak blog yang memiliki fokus atau topik tertentu seperti mode, makanan, pariwisata, dan teknologi, dan lain-lain. Dari materi yang sudah disampaikan tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya blog adalah platform yang memungkinkan individu atau kelompok untuk mempublikasikan konten secara teratur. Ada banyak jenis blog, termasuk blog pribadi, blog bisnis, blog berita, blog hiburan, blog pendidikan, dan blog kesehatan dan kebugaran. Setiap jenis blog memiliki fokus yang berbeda, sesuai dengan minat dan tujuan dari penggunanya. Cukup sekian penyampaian materi pada kesempatan hari. Semoga anak-anak Bapak dapat memahami dari materi yang disampaikan, itu tentang cara membuat blog. Selamat bertemu kembali dalam kesempatan selanjutnya.
Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.